semua, berjumpa kembali bersama Misri dalam pembelajaran matematika. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang pembagian ya, friend ya. Nah, apa sih itu pembagian? Pembagian adalah pengurangan berulang sampai tidak ada sisa. Atau pembagian juga merupakan kebalikan dari perkalian. Jadi, ini merupakan pengertian dari pembagian. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada permisalan. Misalkan A dibagi B, maka hasilnya adalah C. Kemudian di mana A ini misalkan kita ganti menjadi 6, dibagi B, kita ganti dengan 2. Maka 6 dibagi 2, hasilnya adalah C. C itu berarti hasilnya adalah 3. Ternyata 6 dibagi 2 itu bernilai 3. Nah, di mana dengan catatan B itu tidak boleh angka 0. Jadi B ini merupakan bilangan asli, boleh bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, kecuali bilangan 0. Nah, kemudian A atau 6 ini biasanya disebut dengan angka yang dibagi. Dari yang paling depan ini disebut angka yang dibagi. Kemudian bagian B itu disebut dengan pembagi dan yang C itu merupakan hasil bagi. Jadi teman-teman tidak boleh terbalik ya antara angka yang dibagi, pembagi, dan juga hasil bagi. Oke, coba kita akan belajar tentang cara menyelesaikan soal pembagian. Di antaranya itu ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan pengurangan berulang dan yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun atau disebut dengan Furugapit. Oke, yang pertama coba kita belajar tentang pembagian dengan pengurangan berulang. Misalkan ini hanya berlaku untuk angka yang dibaginya sederhana atau kecil. Tetapi nanti untuk misalkan angkanya lebih dari 100, itu kita hitung dengan cara pembagian bersusun atau Furugapit. Misalkan di sini ada 10 dibagi 2. Nah, karena di sini angkanya kecil, maka kita bisa selesaikan dengan cara pengurangan berulang. Misalkan 10 dikurang lagi dengan 2. 10 dikurang 2 ternyata bisa. Hasilnya adalah 8. 8 bisa kita kurang lagi dengan 2. Hasilnya adalah 6. 6 ternyata bisa kita kurang lagi dengan 2. Hasilnya adalah 4. 4 masih besar lagi dikurang dengan 2. Hasilnya adalah 2. Dan 2 apakah masih bisa dikurang dengan 2? Ya, masih bisa. Yang hasilnya adalah 0. Oke, friend. Jadi kalau sudah sampai 0, kita cukup sampai di sini. Maka hasil 10 dibagi 2 berapa ya? Ya, tinggal kita hitung saja tanda pengurangannya. Di sini ada berapa? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tanda pengurangannya. Maka hasil dari 10 dibagi 2 itu adalah 5. Gampang bukan, friend? Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita belajar pembagian dengan cara bersusun atau Furugapit. Misalkan di sini ada contoh 1 yaitu 46 dibagi 2. Oke, 46 ini angka yang dibagi atau angka pertama yang harus ada di dalam kurung atau garis bantu. Kemudian angka 2 di sini itu merupakan pembagi. Pembagi itu diletakkan di luar kurung. Oke, misalkan kita buat dulu ya Furugapitnya. Nah, ini adalah cara bersusun Furugapit seperti ini. Yang di dalam ini artinya di dalam dan ini artinya di luar. Berarti yang di dalam itu adalah angka yang dibagi. Di dalam soal, angka yang dibagi adalah 46. Kemudian pembaginya kita letakkan di luar sini. Oke. Nah, untuk cara pembagian dengan cara bersusun Furugapit, cara yang pertama teman-teman harus hafal dulu nih. Perkalian 1 sampai dengan 10. Kemudian kalau apabila angkanya puluhan, maka kita membagi satu per satu. Lalu menurunkan angka hanya boleh dilakukan setelah pengurangan. Bagaimana ya caranya? Coba kita kerjakan bersama. 46. Bilangan yang pertama itu adalah puluhannya 4. Coba kita hitung. 4 dibagi 2 berapa? 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Maka 2-nya itu kita letakkan di atas ini.
Kemudian 2 ini kita kalikan lagi dengan 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Kita letakkan di bawah angka 4. Nah, setelah kita letakkan di bawah angka 4, tinggal kita kurang. 6, karena di bawahnya tidak ada angka atau bilangan, maka tinggal kita turunkan. 4 dikurang 4 habis, maka 0. 0 itu tidak perlu kita tulis ya, friend ya. Maka menjadi 6. 6 ini kita bagi lagi dengan 2. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? Atau teman-teman bisa hitung. 2 dikali berapa agar hasilnya 6? Oh, ternyata 2 dikali 3. Nah, bilangan 3-nya itu kita tulis di atas ini, friend. 3-nya kita letakkan di sini, kemudian 3 ini kita kali lagi dengan 2. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Maka tinggal kita kurang. 6 dikurang 6 hasilnya adalah 0. Kalau hasilnya sudah 0, maka pembagian tidak kita berhenti sampai di situ. Tidak perlu dilanjutkan lagi ya, karena hasil akhirnya sudah 0. Maka hasil dari 46 dibagi 2 yaitu adalah 23. Oke, soal yang kedua. Misalkan ada soal 75 dibagi dengan 5. Cara yang pertama, seperti contoh yang pertama ya, berarti 75-nya di dalam, 5-nya di luar. Kemudian 7 dibagi 5. Berarti kita mencari bilangan 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7. Ternyata hasilnya adalah 1. Karena 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Kita letakkan di bawah. Kemudian kita kurang 5, di bawahnya tidak ada bilangan, maka kita tulis lagi. 7 dikurang 5, hasilnya adalah 2. Berarti menjadi 25. 25 dibagi 5, hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikali 5, kita dapat hasilnya adalah 25. Tinggal kita kurang, hasilnya adalah 0. Jadi hasil dari 75 dibagi 5 adalah 5. Oke teman-teman, itu tadi materi kita tentang pembagian. Semoga materi yang bisa jelaskan teman-teman dapat pahami dengan baik ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang pembagian. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.